Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rafli Ilham. Saya dari Prodi Sistem Informasi, yaitu tepatnya di kelas G. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer dan perkembangannya dari generasi pertama hingga saat ini. Seperti yang kita ketahui bahwa komputer merupakan sebuah teknologi yang hampir digunakan dalam segala bidang pekerjaan, contohnya seperti bidang pendidikan, kedokteran, pertahanan, dan masih banyak bidang lainnya. Lalu, bagaimana sih sejarah dari perkembangan komputer itu sendiri? Dilansir dari gramedia.com menyatakan bahwa asal mula komputer tidak jauh dari alat hitung. Pasalnya, komputer berasal dari bahasa Latin yakni compute, dan bahasa Inggris to compute, yang sama-sama bermakna menghitung. Oleh sebab itu, penemuan alat hitung dijadikan salah satu tonggak sejarah komputer. Lalu, alat hitung apakah yang menjadi cikal bakal komputer? Alat hitung yang menjadi cikal bakal komputer bernama abakus. Abakus adalah alat hitung kuno yang dipakai oleh bangsa Romawi kuno dan Yunani kuno. Abakus pada saat itu dipakai sebagai alat hitungan sehari-hari layaknya kalkulator di masa depan. Lalu, bagaimana perkembangan komputer dari generasi ke generasi? Secara garis besar, sejarah perkembangan komputer terbagi menjadi 5 generasi, yaitu generasi pertama hingga generasi kelima. Generasi pertama yang dimulai pada tahun 1940, tepatnya pada saat terjadinya Perang Dunia Kedua. Pada saat itu, seorang ilmuwan bernama Konrad Zuse berhasil menciptakan komputer bernama Z3. Komputer tersebut menjadi komputer pertama yang bekerja penuh sebagai komputer elektromekanis storage program. Akan tetapi, komputer tersebut dia jual kepada German Aircraft Bureau yang digunakan untuk memecahkan masalah aerodinamis atau bisa disebut juga aerodinamika. Tapi sayangnya, komputer buatan Zuse hancur di bom akibat serangan sekutu di Berlin pada tahun 1945. Beralih ke pihak sekutu, pada tahun 1943, komputer yang bernama Colossus berhasil diciptakan oleh ilmuwan bernama Thomas Harold Flowers atau bisa dipanggil Tommy Flowers. Tetapi dampak pembuatan Colossus tidak terlalu memengaruhi perkembangan industri komputer, dikarenakan 2 alasan, yakni alasan pertama, Colossus bukan merupakan komputer serbaguna, tetapi ia hanya didesain untuk memecahkan kode rahasia dan meretas strategi perang Jerman pada saat Perang Dunia Kedua terjadi. Dan juga ada alasan kedua, keberadaan komputer ini dijaga ketat kerahasiaannya hingga 1 dekade setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Dan beberapa ilmuwan mempercayai bahwa Colossus membawa kemenangan pada sekutu pada saat Perang Dunia Kedua terjadi. Lalu generasi kedua dalam sejarah perkembangan komputer yang dimulai pada tahun 1955, yaitu ditemukannya transistor pada tahun 1948. Penemuan transistor sangat memengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran dari mesin-mesin komputer dan alat elektronik lainnya menjadi lebih kecil. Transistor mulai digunakan dalam komputer pada tahun 1956. Komputer yang pertama yang menggunakan teknologi transistor ini bernama Univer LARP yang difungsikan untuk simulasi hidrodinamika senjata nuklir. Namun seiring berjalannya waktu, peneliti menemukan kelemahan dari transistor yang dapat merusak komponen-komponen dalam komputer. Pada generasi ketiga, yakni pada tahun 1965, terciptalah semikonduktor yang dibuat oleh Robert Noyce. Komputer yang telah mengaplikasikan komponen ini disebut mini komputer, karena memiliki ukuran yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan komputer generasi sebelumnya. Lalu pada generasi keempat, yakni pada tahun 1980, pada generasi ini beberapa ilmuwan terus mengembangkan komputer hingga terciptalah sebuah komponen bernama Very Large Scale Integration atau bisa disebut VLSI, yang di dalamnya terdapat ratusan transistor. Komponen tersebut digunakan pada komputer sehingga membuat komputer lebih mudah diproduksi dalam jumlah banyak. Lalu memasuki generasi kelima, yakni pada tahun 1990 sampai sekarang. Bisa dibilang bahwa generasi kelima ini sebenarnya masih dalam tahap pembangunan atau pengembangan,
yang mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat berdasarkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dalam sejarah perkembangan komputer, pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan agar dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan oleh manusia dan diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya, serta dapat menyesuaikan diri sendiri. Adapun ciri-ciri dari komputer generasi kelima, yang pertama yaitu komputer ini masih menggunakan teknologi LSI namun akan banyak proses pengembangan. Yang kedua, memiliki fitur yang terus berkembang sehingga setiap tahunnya semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Dan yang ketiga atau yang terakhir, komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan bisa lebih canggih lagi, bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Sekian itulah penjelasan saya tentang sejarah dan perkembangan komputer dari generasi pertama hingga sekarang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.